Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini episode terbaru daripada lanjutan kitab Jawahir Al-Kalamiyah yang sempat libur sekian bulan, cukup lama ya, karena ada satu dan lain hal yang sulit untuk diselaraskan. Jadi memang kitab Jawahir ini menunda cukup lama begitu. Dan ini kita lanjutkan episode yang terputus, yaitu mulai pada al-mabhas al-khamis, yaitu fil imani bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Ini rukun iman yang kelima. Satu, rukun iman kepada Allah sudah kita baca, alhamdulillah. Rukun kepada malaikat, iman kepada malaikat, rukun yang kedua sudah. Iman kepada kitab, daripada rukun iman ketiga sudah. Terakhir kita baca tentang iman kepada Rasulullah, termasuk Nabi Muhammad SAW, sudah selesai kita baca, alhamdulillah. Termasuk di dalamnya ada pembedaan antara wali dan juga nabi dan juga rasul. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Jadi ini adalah episode lanjutannya. Saya agak kurang hafal episode lanjutan itu 18 atau 19 gitu ya. Saya sepertinya episode ke-19 gitu. Tapi pada intinya bahwa memang ini terusan dan jadwal baru daripada pembacaan kitab Jawahir Al-Kalamiyah dalam akidah Ahlus Sunnah ini mulai baru, itu efektif insyaallah hari Senin besok, Senin ba'da subuh. Jadi setiap Senin ba'da subuh ini kita akan mulai. Untuk beberapa pertemuan kita akan tapping dulu, saya rekaman, mungkin beberapa hari ke depan atau setelah beberapa pertemuan kita akan live sebagaimana kitab Kifayatul Akhyar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, silahkan buka kitab Jawahir Kalamiyah. Bagi teman-teman yang sudah memilikinya, kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu Al-Mabhasul Khamis, pembahasan yang kelima, fil imani bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kata Syekh Tahir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mal yaumul akhir. Jadi pembahasan kelima mulai dengan apa itu hari akhir. Ini kalau di catatan saya dari mulai awal kitab ini, mal yaumul akhir ini soal ke-60. Kalau ada teman-teman yang cocok soalnya ya berarti mungkin kitab kita sama begitu. Tapi kalau ada yang salah, maksudnya ada yang kurang pas, mungkin di kitab teman-teman tuh hitungannya jadi nomor 59 atau mungkin 61, tapi nggak ada masalah. Jadi kalau hitung-hitungan nomor dari awal kitabnya, pertanyaan mal yaumul akhir sebagai pembuka daripada bab atau pembahasan kelima rukun kepada hari kiamat ini adalah nomor 60 kalau di kitab saya. Mal yaumul akhir, apa itu hari akhir? Wa ma ma'nal imanu bihi, dan apa definisi beriman terhadap hari akhir itu? Jawabannya kata Syekh Tahir Al-Jazairi, ammal yaumul akhir, sedangkan adapun hari akhir, fahuwa yaumun azimul ahwal, dia adalah hari yang perkara di dalamnya sangat besar, agung begitu. Perkara yang terjadi di dalamnya ahwal. Ahwal itu kan sesuatu yang menimpa. Jadi perkara yang datang di dalamnya itu sangat besar. Saking besarnya itu perkara, sesuatu yang terjadi di hari akhir, tashibu fihil atfal. Tashibu fihil atfal. Anak-anak kecil tiba-tiba menua gitu. Hari di mana datang itu banyak banyak perkara. Salah satu perkara besar di mana menjadi pembuktian selamatkah kita atau celakakah kita. Dan di hari itu tashibuhu fihil atfal, anak-anak kecil mulai beruban. Dan ini bukan ungkapan kiasan, tapi memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 17. Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba.
Bagaimana kamu bisa khawatir? Bagaimana kamu bisa takut kalau kalian mengingkari hari di mana Allah menjadikan anak-anak itu syiba, beruban begitu. Ini menunjukkan bahwa perkara yang terjadi itu sangat mengagetkan, menakjubkan, dahsyat. Saking dahsyatnya anak kecil tuh tiba-tiba menua. Dan ini sesuatu yang normal dan bisa dibuktikan secara apa istilahnya ilmiah, bahwa perkara yang terjadi bagi seseorang itu membuat itu makin menua. Jadi katakanlah ada perempuan kan ya, perempuan umur 23 24 tahun, itu karena mungkin urusannya banyak dari mengurus anak, punya bisnis, itu kan apa, aging kalau bahasa anak sekarang kan ya. Jadi tanda-tanda ketuaan tuh terjadi, keriput kan gitu. Tapi beda kalau anak kecil, bocah yang nggak punya urusan gitu, atau punya sih urusan, umur sih 30 cuman semuanya dilayanin kan gitu. Maka kan dia bisa merawat. Jadi perkara-perkara yang terjadi itu salah satu faktor menuanya kita. Nah ini saking besarnya itu yang terjadi, anak-anak tuh berubah. Dahsyat itu yang terjadi di hari kiamat. Tashibu fihil atfal, taqumun nasu fihi min kuburihim, dan di hari itu orang-orang bangun, bangkit daripada kubur-kubur mereka. Wa yuhsyaruna, dan mereka dikumpulkan ila sa'idin wahidin lil hisab, dikumpulkan dalam satu permukaan yang sama. Jadi sa'idin wahidin, permukaan yang sama, lil hisab, untuk diadakan penghitungan atas amal-amal yang sudah dikerjakan. Summa, kemudian yaulu amruhum, akan menuju perkara mereka. Ini orang-orang yang dikumpulin, kita semua yang akan dikumpulkan nanti, itu akan menuju perkara kita idan naimi, kepada kenikmatan masuk surga, awil azab, atau juga kepada siksaan neraka. Itu definisi daripada hari akhir, definisi yang menceritakan gambaran yang ada ketika itu begitu. Jadi ini harus menjadi keyakinan bahwa memang hari akhir itu ada. Di hari akhir adalah perkara yang besar yang akan datang nanti pada saatnya, dan di hari itu anak-anak menua. Orang-orang dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan, nanti diperkarakan apa yang sudah menjadi perkara dan amalnya, kemudian akan dikembalikan entah kepada surga atau kepada neraka. Wa ammal imanu bihi, sedangkan iman kepada hari akhir. Hari akhirnya tadi udah dijelasin. Lalu apa itu iman kepada hari akhir? Apa iman kepada hari akhir? Fahuwa tasdiq. Iman kepada hari akhir adalah tasdiq. Tasdiq itu membenarkan. Bi annahu, bahwasanya hari akhir itu la budda ayati, harus pasti akan datang. Jadi tidak boleh kita mengingkari. Kita harus yakin seyakin-yakinnya, percaya dalam hati, kita yakini bahwa memang hari akhir pasti akan datang. Wa ayyadhharu fihi jami'u ma warad, dan akan nampak di hari kiamat itu, di hari akhir itu, ma warada fil Qur'ani, apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an, yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an bahwa nanti akan dikumpulkan, nanti akan orang-orang berjalan di atas jembatan dan seterusnya. Apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran wal haditsu fi sya'ni. Jadi kita wajib membenarkan, wajib bagi seorang muslim membenarkan, meyakini bahwa hari kiamat itu akan datang, hari akhir itu pasti datang, dan kita meyakini segala apa yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, dan apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran tentang hari-hari kiamat itu. Apa yang lalu apa yang ada di hari kiamat. Nah ini soal nomor 61, soal selanjutnya. Madza ta'taqid fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi. Lalu apa yang ta'taqid, bagaimana kita meyakini, apa yang Anda yakini fil yaumil akhir wa ma yata'allaqu bihi, apa yang Anda yakini, apa yang harus kita yakini pada hari akhir, dan apa yang berkaitan dengan itu. Jawabannya, kata Syekh Thahir, a'taqidu awalan, saya yakin seyakin-yakinnya, pertama, bahwasanya bisu'alil qabri, bahwa ada itu yang namanya pertanyaan kubur.
Jadi sebelum hari akhir datang, salah satu bentuk meyakini hari akhir adalah meyakini yang pertama kali bisu'alil qabri, kepada pertanyaan kubur, bahwa nanti kita masuk ke dalam kuburan, wafat ditinggalkan para sahabat dan keluarga, akan datang kepada kita dua malaikat yang kita sebut dengan nama Munkar wa Nakir. Dan itu keyakinan orang muslim. Orang muslim tidak boleh mengingkari, harus meyakini bahwa nanti setelah kita mati datang kepada kita, bagaimanapun matinya, dibakar, dibunuh, digantung, dicincang, dikubur atau dibuang, semuanya harus meyakini bahwa setelah kematian akan ada itu pertanyaan alam barzakh, alam kubur itu. Begitu. Alam kubur nanti ada penjelasannya tentang bagaimana pertanyaan beberapa orang. Kita sebutnya sering pertanyaan kubur, bagaimana kalau mayit yang wafat kemudian tidak dikubur gitu. Makanya dari awal kita sebutkan, kita harus yakin bahwasanya ada pertanyaan kubur nanti, munkar wa nakir, wa thumma binaimihi wa azabih. Dan kita juga wajib meyakini, ini salah satu bentuk keyakinan kepada hari kiamat, kepada hari akhir, yaitu meyakini adanya kenikmatan kubur dan ada azab kubur. Maka mengingkari nikmat kubur atau mengingkari siksa kubur berarti dia mengingkari kepada datangnya hari kiamat, karena ini bagian daripada hari akhir, hari kiamat gitu. Kalau ditanya dalilnya banyak, dan ini kita memang teman-teman nih mohon maaf, jadi banyak sekarang wacana tentang, bukan wacana, memang pemikiran sejak dulu ada dan mulai berkembang sekarang, banyak kelompok-kelompok, dan itu mulai banyak pada selebgram yang mengingkari adanya nikmat kubur dan juga siksa kubur. Orang kalau mati ya udah mati, tinggal nunggu hari kiamat. Jadi meyakini adanya kiamat tapi mengingkari adanya siksa kubur, itu Jahmiyah namanya. Jahmiyah begitu. Kemudian kebanyakan Mu'tazilah ya begitu, tidak meyakini siksa kubur. Siksa kubur ada, ayatnya banyak. Dalam surat Al-An'am misalnya, ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya adanya siksa kubur. Ada surat Al-An'am ayat 93. Idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Ini tentang wafatnya orang-orang zalim. Maksudnya orang zalim ini orang-orang yang mengingkari ketuhanan Allah. Idzal zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal hun. Begitu. Ingatlah ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut. Ini surat Al-An'am ayat 93. Ketika mereka sedang sekarat. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membentangkan tangannya. Membentangkan tangan malaikat itu maksudnya memukuli mereka. Memukuli mereka begitu. Basitu aydihim akhriju anfusakum. Jadi ketika sakarat itu orang-orang dibukakan matanya oleh Allah. Yang zalim tuh masuk juga orang yang soleh, dibukakan tentang nikmat atau azab yang akan diterima begitu. Makanya dia kaget tuh, saking jeleknya itu kejadian, dia membelalak kan begitu. Tapi orang-orang soleh senyum karena setelah dibukakan oleh Allah ternyata dia melihat ada keindahan, wafatnya dalam keadaan senyum. Bas itu wa akhriju anfusakum, ayo keluar, ruh kalian keluar nih kata para malaikat. Malaikat yang diutus oleh Allah, yang diperintah oleh Allah untuk mencabut para nyawa manusia, ayo keluar dari bawah. Al yauma tujzaun, dan hari ini, al yauma hari ini tujzauna adzabal hun, kamu akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Hari ini bukan hari kiamat, tapi hari ini, hari di mana mereka wafat, setelah wafat masuk alam barzakh gitu. Jadi ini ayat yang tidak perlu diingkari lagi, bahwa memang ada bukti. Kalau sudah Allah mengatakan demikian, tidak perlu lagi pengingkaran. Kita cukup meyakini. Dan kalau hadis Nabi-nya banyak sekali tentang hadis Nabi Muhammad SAW, banyak tentang siksa kubur. Dalam ayat lain Allah tentang Fir'aun nih, keluarganya Fir'aun. Surat Ghafir ayat 45 sampai 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Telah hak nyata bahwa nanti keluarganya Fir'aun itu akan mendapatkan su'ul azab, azab yang jelek. Dan ini bukan di hari kiamat. Ayat terusannya an-naru yu'raduna 'alaiha,
api itu neraka bukan api neraka, api bara api, yu'raduna 'alaiha, nyongsong kepada mereka, yu'radun, disajikan untuk mereka, wuduwan wa asyiya, pagi siang malam. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, dan nanti ketika datang hari kiamat, wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika datang hari kiamat, adkhilu, masukkan itu ala fir'aun, keluarganya Fir'aun, asyaddal azab, kepada azab yang syadid. Jadi ada su'ul azab yang diartikan oleh ulama itu siksa kubur, wa asyaddal azab itu yang diartikan sebagai siksa hari kiamat. Jadi siksa kubur memang ada. Begitu. Sanu'adzibuhum marratain, kata Allah dalam surat At-Taubah 111, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Kita akan siksa 2 kali. Thumma yuradduna, kemudian mereka dikembalikan oleh Allah, ila adzabin azim, kepada siksa yang azim, siksa yang pedih, agung, yang itu terjadi di hari kiamat. Jadi itu keyakinan kita meyakini. Kita baca lagi nih jawabannya Syekh Tahir. Ataqidu awalan, kami meyakini pertama-tama bahwasanya adanya pertanyaan kubur. Tsumma nabi na'imihi wa azabihi, kemudian iman kepada nikmat kubur, wa azabihi, dan siksa kubur. Tsumma bihasyril ajsadi, juga dalam mengimani hari akhir kita mengimani adanya hasyril ajsad, pembangkitan, pengumpulan para manusia itu dikumpulkan oleh Allah di sa'idin wahid, di lapang yang besar. Wa annal khalqa kama budi'a yu'adu, dan para makhluk itu sebagaimana Allah mulai dikembalikan. Artinya dulu yang matinya kebakar, yang matinya dicangcang, yang matinya dipasung, yang matinya itu yang mencar-mencar itu tubuhnya, yu'adu, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bil hisabi wal mizan, kemudian juga kita mengimani bahwasanya iman kepada hari akhir, kita juga mengimani adanya hisab wal mizan. Hisab perhitungan, mizan timbangan. Dihitung itu amal ibadah kita, kemudian ditimbang. Tsumma bi'ata'il kitab, kita juga harus meyakini bahwa hari akhir itu di dalamnya ada pemberian kitab. Entah itu kitabnya dengan tangan kanan pemberiannya, atau diberikan di balik badannya yang disebutkan oleh Allah, kan begitu. Imma bil yamin, entah itu pakai tangan kanan, wa imma bishimal, entah dengan tangan kiri. Tsumma bisirati, kemudian iman dengan sirat, jembatan yang akan dilalui oleh para manusia, jembatan sirat untuk menuju kenikmatan jika dia lulus dari jembatan tersebut. Tsumma bidukhulil mu'minina al-jannata darun na'im, dan kita juga meyakini, ini penting nih, bahwa keyakinan kepada hari akhir itu juga di dalamnya mencakup keyakinan bahwasanya orang-orang mukmin pasti masuk surga. Darun na'im, rumah kenikmatan. Darun na'im, karena orang mukmin pasti masuk surga. Karena siapapun yang punya iman kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia berhak kepada surga. Ya tentu entah sebelum masuk surga itu dia disiksa karena mungkin berdosa, tapi wajib kita meyakini yang namanya mukmin itu pasti masuk surga. Begitu. Wa dukhulil kafirina jahannam, dan wajib juga kita meyakini bahwasanya orang-orang kafir itu jahannam, masuk kepada neraka jahannam, darul azabil alim, yaitu rumah siksaan yang sangat pedih. Jadi wajib kita meyakini bahwa semua orang mukmin yang punya iman kepada Allah, wajib kita yakini bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang tidak punya iman, kafir, mengingkari ketuhanan Allah, masuknya ke dalam jahannam, darul azabil alim, yaitu rumah siksaan yang sangat pedih. As-su'al as-saniyah, as-su'alu tsani wa sittun. Soal yang ke-62, kaifa i'tiqaduka bi su'alil qabri, bagaimana keyakinanmu? Tadi kan di awal tentang hari akhir tuh apa dijelasin. Hari akhir tuh nanti hari yang akan besar, pasti datangnya, kemudian anak-anak jadi beruban. Maksud imannya begini, mengimani
bahwa nanti akan datang hari kiamat, dan seluruh apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya, kita harus meyakini. Bagaimana bentuk keyakinannya? Kita meyakini di dalamnya ada pertanyaan kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada pengumpulan jasad. Ini jasad-jasad semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dibentuk kembali manusia sebagaimana asal pembentukannya, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya satu persatu dari item-item keimanan kita kepada hari akhir itu disebutkan. Lalu bagaimana kita meyakini adanya pertanyaan kubur? Tsumma na'imihi wa azabi. Kemudian juga bagaimana mengimani nikmat kubur dan siksa kubur. Ini insya Allah di episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Ini Jawahir Kalamiyah setiap hari Senin ba'da subuh, kira-kira ya 20-30 menit setelah sholat subuh, setelah waktu subuh, karena kita sholat subuhnya kan jam sekian, lalu berjamaah, ada wiridnya, sebelah wirid mungkin ada ketemu orang, ngobrol dulu begitu. Tapi awal-awal ini kita tapping, tapi setelah beberapa pertemuan insya Allah live. Kita doakan, saya mohon doanya untuk mudah-mudahan ini berjalan lancar, jadi tidak absen lama sekali. Saya seingat saya sejak lebaran sampai sekarang belum mulai lagi. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin lancar. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.